Apa yang terjadi jika Indonesia tidak pernah dijajah? Pernahkah pertanyaan ini muncul di dalam pikiranmu? Kalau kita tidak pernah dijajah, mungkin kita bisa menjadi peradaban yang lebih maju, atau bahkan mungkin bisa lebih terbelakang. Semua itu sangat memungkinkan, namun yang jelas jika kapal Portugis tidak pernah sampai di Malaka pada 1511 atau Belanda yang menjadikan Indonesia sebagai wilayah koloninya, ataupun Jepang tidak pernah melakukan kolonialisme ke Indonesia, kemungkinan Indonesia tidak akan pernah ada dan mungkin kita hidup di negara yang sangat jauh berbeda dari saat ini dengan gaya hidup yang berbeda pula. Kemungkinan yang sangat mungkin terjadi adalah tidak ada negara sebesar Indonesia. Kemungkinan Indonesia terpecah menjadi negara-negara kecil berdasarkan wilayah masing-masing menurut kekuasaan kerajaan pada saat itu. Tidak akan ada bahasa Indonesia karena masing-masing daerah atau negara akan menggunakan bahasanya masing-masing dengan aksaranya masing-masing. Perekonomian bisa menjadi lebih maju. Perekonomian daerah-daerah pesisir kemungkinan bisa menjadi lebih maju. Hal ini dimungkinkan karena wilayah Nusantara yang menjadi jalur perdagangan strategis pada masa itu. Selain itu, sumber daya alam yang dikelola dan diperdagangkan masing-masing bisa membuat daerah-daerah penghasil rempah menjadi kaya karena hasil perdagangan yang dinikmati sendiri. Hal ini memungkinkan wilayah-wilayah Indonesia memiliki perekonomian yang bisa jadi jauh lebih maju dan ketika sampai pada masa sekarang bisa menjadi negara kaya. Hadirnya VOC dan Belanda membuat banyak dari perdagangan hasil alam Indonesia dimonopoli dan sebagian besar hasilnya masuk ke Belanda atau VOC. Hadirnya VOC dan Belanda di Indonesia tentunya menghambat perekonomian masyarakat saat itu. Hal ini juga berpengaruh ke industri modern masyarakat pribumi yang terhambat. Dengan terhambatnya ekonomi, maka masyarakat pribumi terpaksa harus menjalani kehidupan yang apa adanya dan tetap miskin karena tak bisa bergerak bebas. Jika VOC dan Belanda tak pernah hadir di Nusantara, kemungkinan kita bisa menjadi negara yang lebih makmur. Di sisi lain, negara kolonial seperti Belanda kemungkinan tidak akan semakmur saat ini. Negara Indonesia tidak pernah ada. Seperti yang dijelaskan di awal, bahwa sebelum terjajah, Indonesia merupakan kumpulan kerajaan-kerajaan yang berdaulat dan memiliki wilayahnya masing-masing. Indonesia hadir dari rasa solidaritas karena nasib sama yang dimiliki di bawah cengkraman kekuasaan para penjajah. Majapahit merupakan kerajaan yang memiliki kekuasaan terbesar di Nusantara pada saat itu, dan banyak kerajaan yang mencoba menaklukkan Nusantaranya Majapahit, namun gagal. Konon kerajaan Cina pun sempat mencoba menguasai kerajaan Majapahit, namun juga gagal. Jika Indonesia tidak pernah dijajah, besar kemungkinan Nusantara akan menjadi negara dengan sistem kerajaan, namun sistem kekuasaan kerajaan juga memiliki kelemahan. Tidak adanya perasaan senasib karena dijajah tadi membuat tidak ada nasionalisme yang kental. Hal ini membuka kemungkinan rentannya pemberontakan dan terpecah menjadi banyak negara atau kerajaan kecil. Kemungkinan tidak ada agama Kristen. Agama Kristen di Nusantara dibawa oleh bangsa Eropa melalui misionaris mereka. Selain mencari harta dan wilayah, para penjajah Eropa juga menyebarkan agama Kristen. Kamu pasti ingat semboyan Gold, Glory, dan Gospel, atau emas, kejayaan, dan Alkitab, yang dibawa bangsa Eropa pada saat itu. Jika tidak pernah dijajah, berarti bangsa Eropa tidak pernah datang ke wilayah Nusantara, dan kemungkinan kita tidak akan mengenal semboyan Gold, Glory, dan Gospel tadi. Lebih jauh lagi, agama Kristen tidak akan tersebar sampai wilayah Nusantara.
Berbeda dengan agama Islam yang dibawa oleh para pedagang Timur Tengah. Karena konteksnya penjajahan, maka agama Kristenlah yang tidak akan sampai ke Nusantara. Kalaupun ada, kemungkinan populasinya akan lebih sedikit dari saat ini. Di sisi lain, kepercayaan animisme dan dinamisme yang merupakan kepercayaan asli bangsa Indonesia pada saat itu kemungkinan masih ada sampai sekarang. Dari semua yang sudah disebutkan tadi menyimpulkan bahwa jika bangsa Eropa tak pernah sampai di Nusantara dan melakukan kolonialisasi, maka kita akan hidup di negara yang benar-benar berbeda. Sulit untuk mengatakan bahwa kondisi kita akan jadi lebih maju atau lebih terbelakang, karena kita tidak bisa mengabaikan faktor-faktor sejarah yang membentuk dan menempa kita menjadi seperti saat ini. Selain hal-hal buruk, dijajahnya wilayah Nusantara juga membawa hal-hal positif, seperti lahirnya Indonesia menjadi negara kepulauan yang begitu megah seperti saat ini, adanya bahasa Indonesia, nilai nasionalisme yang kuat, sistem hukum dan pemerintahan demokrasi seperti saat ini, agama yang beragam hingga kerukunan beragama yang berdasarkan dari nilai-nilai nasionalisme dan Bhinneka Tunggal Ika, hingga aksara Latin yang kita gunakan saat ini. Jika tidak ada penjajahan, maka kemungkinan semua itu tidak akan pernah ada. Menurut kamu, kemungkinan apa lagi yang bisa terjadi jika Indonesia tidak pernah dijajah? Apakah kita akan menjadi lebih maju atau bahkan salah satu negara adidaya saat ini? Atau mungkin bahkan kita akan lebih terbelakang? Kamu bisa bagikan pendapatmu di kolom komentar. Terima kasih buat yang sudah nonton sampai habis. Kamu bisa tekan tombol like jika suka dengan informasi ini dan subscribe ke channel kami agar tak ketinggalan informasi menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.